Membahas soal naturalisasi oleh Roemeni dan seleksi asisten pelatih Kluivert, kita sudah bersama pengamat sepak bola Gita Suwondo. Selamat malam, Bung Gita. Selamat malam Nitya. Ada banyak kabar baik yang dinanti dalam waktu yang sangat dekat ya, mengejar Maret nanti. Saya mau bahas dari Ole dulu nih. Ini kan selangkah lagi jadi WNI. Tapi pertanyaannya adalah kira-kira keberadaan Ole nanti akan jadi jaminan nggak buat lini depan timnas supaya maksimal, moncer banget pokoknya. Oke, kalau jaminan sih harus dilihat dari lawan-lawannya. Yang jelas adalah selama di Utrecht Junior dia cukup luar biasa ya. Artinya torehan golnya sangat baik sekali. Tapi kemudian kan kalau kita bicara di Eredivisie pada saat dia memperkuat Utrecht Senior juga dia tidak sering dimainkan sebagai pemain inti, lebih sebagai pemain cadangan. Bahkan pada saat dia sudah pindah ke Oxford dengan segala macam kontroversi kepindahannya ke sana, ada yang mengatakan bahwa dia hanya ditempatkan di sana sehingga ada semacam ketidakcocokan di locker room mereka, tapi jelas bahwa dia dalam dua pertandingan terakhir mulai main dari menit ke 76, jadi belum bisa dites apakah dia benar-benar mampu. Kemudian kan pertanyaannya, kita punya Rafael Struijk, tapi Mm-mm. Rafael Struijk kan juga bukan seorang pemain dengan gaya striker murni, bukan seorang pemain dengan gaya nomor 9. Nah, ini yang mungkin akan bisa diisi oleh Romeni. Karena selama di junior dia torehan golnya jauh lebih bagus daripada Struijk. Tapi kan dia belum pernah memperkuat cap internasional senior, baik Belanda maupun juga Indonesia. Ini yang mungkin harus harus dibuktikan oleh Romeni sendiri bahwa dia adalah sosok yang paling dinantikan untuk. Tapi kan ini kan waktu pembuktiannya begitu dekat ya sebenarnya ya. Ya, Semualah dengan keberadaan Kluivert sendiri sebagai pelatih yang baru. Jadi kira-kira akan seperti apa nih nanti nih? iya, mau nggak mau kita harus coba ya. Kenapa? Karena kan kita juga di pertandingan melawan Australia akan kehilangan Ragnar Orotmangun karena dia terkena akumulasi kartu. Jadi mau tidak mau memang ini momen yang cocok The only untuk option? memastikan bahwa ada Satu-satunya pilihan terbaik? apa? Gimana? Satu-satunya pilihan terbaik artinya dengan keberadaan Ole dan juga Struijk? Saya pikir ini pilihan terbaik dengan ada Struijk kemudian Romani dia akan menjadi dua ujung tombak di depan. Mereka bisa saling bergantian. Oleh Romani juga kan bisa menyisir lapangan dari sisi sayap dan sebagainya dan bisa berfungsi sebagai striker murni. Saya pikir dari sekian banyak yang tidak kita miliki, ini kesempatan terbaik untuk memiliki seorang striker yang memang posisinya adalah nomor 9. Mungkin Hmm. kita jangan berangan-angan bahwa dia akan seperti Bambang Pamungkas atau seperti Christian Gonzalez atau seperti bahwa Salosa di awal-awal tahun 2000-an, tapi setidaknya ini solusi yang bisa disuguhkan oleh tim nasional Indonesia dengan kedatangan oleh Romani. Oke, beda pelatih kan akan beda skema juga nanti ya, Bung Gita ya. Kira-kira kehadiran Ole nanti ini akan mendukung skema menyerang yang disiapkan oleh Kluivert nggak? Ya, harusnya iya ya. Tapi kan kalau bicara Alex Passo sudah bilang bahwa dia tidak peduli dengan permainan menyerang atau permainan cantik. Yang penting adalah mencatat kemenangan karena ini penting. Hanya sisa 4 pertandingan. Artinya dengan bermain dengan 9-0-1 pun dengan 9 pemain di belakang pun dia ingin lebih menang. Jadi saya pikir satu di depan itu adalah posisi dari oleh Romani kalau dibutuhkan. Karena inilah kesempatan untuk kita bisa memiliki seorang pemain yang kemampuan mencetak golnya di atas rata-rata untuk ukuran klub ya. Belum tahu untuk ukuran tim nasional. Oke, menarik. Bicara soal persiapan juga, karena mengingat waktu yang begitu sempit ya, menjelang nanti semuanya akan datang berlatih bersama dan juga melawan Australia. Soal asisten pelatih lokal, ini dinanti sekali ya, diseleksi lagi dalam seleksi ada nama Kurniawan, Zulkifli Syukur. Anda melihat sosok-sosok ini akan mengisi kekosongan yang bagaimana, Bung Gita? Kurniawan terutama ya. Kurniawan itu kan lisensinya UEFA Pro. Jadi ini pasti disenangi oleh eh, Patrick Kluivert dan juga Dani Lanzat dan juga Alex Pasur karena kedekatan dia dengan Eropa. Kemudian kan kita terakhir menjadi juara itu pada saat Kurniawan menjadi asisten pelatih di SEA Games tahun Betul. 2023. Dan dia adalah seorang pemain yang punya pengalaman internasional sebagai seorang striker, salah satu goal getter tim nasional Indonesia saat itu dan polesannya untuk membuat istilahnya para pemain nomor 9 ini moncer ada di Kurniawan. Jadi ini pilihan yang terbaik yang dimiliki. Tapi tetap saja harus balance antara menyerang dan juga bertahan. Ini kenapa juga ada nama Zulkifli Syukur karena dia adalah salah seorang pemain bertahan terbaik yang kita miliki. Contohnya adalah pada saat dia memperkuat tim kita yang nyaris juara di AFF tahun 2010. Mungkin ada satu nama lagi mantan Siapa tuh? asistennya Sintayong, Nova Arianto. Hmm. Tapi kalau melihat situasinya adalah dia kan harus menjadi pelatih kepala under 17 yang akan main di Piala Asia tanggal 3 dan 20 sampai 20 April. Saya rasa nih
Patrick Kluivert dan kawan-kawan tidak ingin seorang pemain yang konsentrasinya kebagi dua. Dia ingin seorang asisten pelatih yang benar-benar total untuk tim nasional. Hmm, Kurniawan kan bisa total karena Piala Asia Under 20 sudah akan berakhir di bulan Februari. Kalaupun kita melangkah jauh sampai ke final nantinya. Kalau kita oke. tidak melangkah jauh, itu kan 19 Februari sudah berakhir. Jadi punya waktu untuk masuk ke 20 Maret sebulan untuk menjadi asisten pelatih lokal. Jadi selain timeline yang aman, tapi juga berharap bahwa ada semacam kesinambungan ya ketika U20-nya dilatih oleh Kurniawan, ini akan menjadi nilai plus juga for both ways bagi yang U20 dan juga bagi yang di timnas senior ya. Pertanyaan saya gini, Bung Gita, nantinya pembagian perannya akan seperti apa dengan asisten yang sudah ada? Boleh Eh, singkat, Bung lebih Gita? lebih untuk pendekatan ke pemain lokal ya kan akan ada beberapa pemain lokal juga dan mereka sudah mengenal sosok Kurniawan ataupun sosok Zulkifli Syukur dan mereka belum banyak mengenal sosok-sosok yang datang dari Belanda ini seperti Daniel Lensat, kemudian Alex Pastoor dan mungkin juga Gerard van den Borg kalau dia diinginkan untuk mencoba menjadi asisten Mhm. pelatihnya Kluivert di tim senior. Jadi saya rasa ini untuk pendekatan ke pemain lokal karena mereka yang tahu kualitas pemain lokal yang kita miliki sekarang. Oke, saya suka itu. Terima kasih Bung Gita Suwondo, pengamat Sama-sama. sepak bola sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Bung Gita.